Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah. Nabda insyaallah fi al-fursa al-ula kal'adah nata'allamu an kitab al-muyassaran al-Islam muyassaran. Misal kita bagian pertama dulu ya. Bagian pertama kita seperti biasa membaca kitab Muyassaron, al-Islam Muyassaron. Kita lanjutkan sampai saat ini kita sampai pada poin kelima. Bismillah. Poin kelima insyaallah kita baca. Mudah-mudahan bisa dapat 2 atau 3 nomor ya. Bismillah. Langsung aja silakan nomor 1. Sayyidah Sri. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Amma man 'arafa Allah subhanahu wa ta'ala wa amana bihi wa saddaqa bima jaa'a min 'indihi fa huwa alladhi sayansuruhu Allah subhanahu. Qala Allah. Al-ma'na. Amma adapun man 'arafa Allahu, orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Lafaz Allah sebagai apa di sini? Sebagai maf'ul bih ya Ustaz harusnya. Berarti amma man 'arafallaha subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun orang yang mengenal Allah yang maha suci dan maha tinggi, wa amana bihi, dan beriman kepadanya, wa saddaqa bima jaa'a min 'indihi, dan membenarkan atas apa-apa jaa yang datang min 'indihi dari sisinya, fahuwallazi, maka dia adalah sayansuruhullahu subhanahu wa ta'ala. Sayansuruhullahu subhanahu, orang yang itu akan ditolong oleh Allah yang maha suci. Baik. Syukran Sayyidah Sri. Bismillah. Amma adapun man arafallahu, ini subjek predikat objek ya. Jadi sudah ada fa'il, udah ada apa namanya? Ya. Subjek predikat objek. Karena ini kan dia didahului oleh man ya. Man di sini berarti jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ya. Karena udah ada mubtada di sini ya. Khobarnya khobar ghair mufrad. Ya. Khobarnya mana? Arafallaha. Nah, jadi ini merupakan yang hijau itu merupakan jumlah fi'liyah yang merupakan khabar ghair mufrad dari man. Arafallah berarti arafa itu fi'il, ya kan? Fa'ilnya yang mana? Allah. Fa'il. Fa'il. Man. Pada kalimat yang hijau ini, pada kalimat jumlah fi'liyah ini, pada jumlah fi'liyah ini. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya Allah. Enggak. Fa'il. Atau Ustaz. Pelaku ya Ustaz? Ya, fa'il pelaku. Dhamir mustatir. Iya, dhamir mustatir. Nah, ini fi'il kan.
Yang arafa ini fi'il. Ya. Habis fi'il itu fa'il. Sedangkan di sini lafaz Allah tadi dibacanya arafallaha. Berarti kan nggak ada fa'ilnya, nggak ada nih. Mustatir. Kembali ke siapa? Man. Ya, kembali ke man gitu. Jadi bacanya gitu. Man. Jadi di sini mubtada, mannya mubtada, khobarnya khobar ghair mufrad. Arafallaha. Yang merupakan jumlah isma atau fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyah ya. Khobar ghair mufrad jumlahnya jumlah fi'liyah. Berarti fi'il, fa'il, maf'ul bih kan. Fi'ilnya arafa, fa'ilnya dhamir mustatir, maf'ul bihnya lafaz Allah. Gitu ya. Syukran Ustaz. Afwan. Wa amana bihi, dan beriman dengannya. Amanah itu temannya bi ya. Temannya bi. Amantu billahi ya. Amanna billahi ya. Sadaqah juga sadaqah bi. Sadaqah bi. Sama juga. Beriman dengannya, membenarkan apa-apa yang datang darinya, min indihi, dari sisinya, darinya. Fahuwa, maka dia alladzi adalah orang yang sayansuruhullahu. Nah, di sini perhatikan domir hu. Kalau domir, ya ada fiil ya. Jangan fiil nih. Kalau domir nempel ke fiil, yaitu maf'ul bi. Jadi tinggal cari failnya. Tapi kalau domir nempel ke isim, dia jadi apa? Domir nempel ke isim. Misalkan kita uhu, jadi apa? Punya. Rukun ilahi kan? Betul, jadi mulai. Ya. Dia pilihan cuma dua, nempel ke isim atau nempel ke fiil atau isim, gitu kan? Kalau ke huruf kan dia nanti jadi jar majrur ya. Misal minhu, jadi jar majrur. Itu udah jelas lah. Tapi kan kalau isim atau fiilnya yang kita perlu latih lagi. Kalau ke fiil berarti dia jadi maf'ul bih. Maka nggak mungkin lafaz Allah jadinya sayansuruhullaha. Nggak bisa kan, berarti ada maf'ulnya ada dua dong di sini. Padahal maksudnya bukan itu. Yang nolong siapa berarti? Nah, maka yang tepat adalah lafaz Allahnya marfu karena dia sebagai fa'il gitu ya. Baik. Lanjut Bu Nurmah. 2 baris nih. Yang di bawahnya atau ulang yang di atas, Ustaz? Lanjut. Qalaulahu fil Qur'anil Karim. Mimuma. Al-Karimi. Kenapa mi? Kenapa mi kasrah? Halo? Kok hilang? Al-Ma'rifat. Nggak ngaruh ya, Ustaz? Nggak ngaruh. Kenapa mi? Al-Karimah ya, Ustaz? Enggak. Kalau kalimat, Anda juga akan tanya kenapa ma. Yang penting itu Antuna paham ya. Jawabannya apa, alasannya apa gitu. Jadi ketika Anda tanya kenapa, bukan berarti salah. Tapi Anda mau tahu alasan Antuna itu kenapa pilih harokat itu gitu. Jadi jangan berpikir, oh ditanya salah nih. Enggak, belum tentu. Kenapa Mi?
bukan jar majrur. Jadi al-karimah ya Ustaz. Al-karimah Kak Ustaz. Di sini ada huruf jar ya. Ada huruf Eh, jar, fi. oh iya. Ya. Al-Quran menjadi isim apa? Isim. Isim majrur. Isim majrur Ustaz. Ya. Fil Quran Al-Karim. Al-Karim yaitu sifat dari Al-Quran. Sifat itu masuknya man'ut. Apa Ustaz? Sifat? Ya, sifat atau naat itu mengikuti man'ut atau mausuf. Man'utnya Al-Quran ini kan mengikuti yang disifati. Ya, mengerti nggak maksudnya? Ngerti Ustaz. Itu ya. Al-Karim adalah sifat atau naat. Naat itu mengikuti man'utnya, mengikuti yang disifatinya. Kalau yang disifatinya kasroh, bukan majrur ya. Kalau dicuti majrur maka dia jadi majrur juga sifatnya atau naatnya. Karena Al-Qur'ani jadi Al-Karimi. Oke, Ustaz. Ya, gitu. Ya. Lanjut walayan. Wala yansurunallahu man Ulang, yansuruhu. ulang. Wala wala yansurunallahu. Rohnya itu apa itu roh kecil? Oh, nah Ustaz. Wala yansurunallahu man yansuruhu. Kalau di wakaf dimatiin aja ya. May Yansuruhu. yang suruh. Ya. Artinya Dan tidak ada dari kola. Qala Allah berfirman di dalam Al-Quran yang mulia dan tidak ada Kenapa tidak ada? eh Lam di sini lam apa? ya Kalau tidak itu gini ya, ada alifnya. La. kalau ini Kalau cuma satu, lam taukid, oh penekanan. Justru dia menekankan itu benar-benar. oh, jadi dan sebenarnya gitu Ustaz. Kalau sebenarnya itu sebenarnya benar-benar. Dan benar-benar Atau kalau bahasa ininya sungguh gitu. oh laknya sungguh oh nah Kan dan sungguh penekanan. dan sungguh oh iya gitu. Dan sungguh dia nasoru nasoru apa ya penolong ke Ustaz ya Ustaz dan sungguh dia adalah penolong gitu nggak ngerti yang suruh Sebenarnya sama yang di atas ya. Bahwa lagi yang suruhum ya, kita sama yang di atas yang oh ini. iya Kita sama. dan ditolong ya Ustaz penolong kah dan sungguh dia menolong Gini, ini jumlah apa? Jumlah mana ismi atau jumlah fi'liyah? walayan suruh jumlah fi'liyah Failnya mana? hah fa'il Oh, Allah kah Ustaz iya, Allah. Lafaz Allah sebagai fa'il. Nah, kalau di bahasa Indonesia, kalau kita menerjemahkan, fa'il ini harus jadi yang pertama. Subjek kan dia subjek ya. Subjek. Jadi kita terjemahkannya itu dan Allah itu Allah dulu sebagai subjek. Walayan suronna. Ini taukidnya ada dua ya, ada la sama ada nun tasdid di sini, nun taukid. Nah, jadinya predikatnya itu ini, predikat. Ini objek. Jadi cara menerjemahkannya dan Allah sungguh benar-benar akan menolong siapa yang menolongnya gitu.
Allah sungguh benar-benar akan menolong orang yang menolongnya. Gitu terjemahnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu selalu subjek, predikat, objek dalam menerjemahkannya. Karena kalau jumlah fi'liyah diterjemahkan letterless, jadi aneh nanti. Dan benar-benar dia akan menolong Allah orang yang menolongnya. Kan jadi bingung. Tapi kalau terjemah bahasa Indonesia itu SPO, tetap SPO. Ya, jadi Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, dan Allah akan benar-benar menolong siapa-siapa yang menolongnya. Ya. Ini semisal dengan ayat Al-Quran ya. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ya. Surat apa itu? Yang mana Ustadz bintang surullah? Muhammad, surat Muhammad ayat. Oh, bukan Luqman ya? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Salah. Ya, Ayat. surat Muhammad. Muhammad. Nah. Baik, bismillah. Gitu Kalau ini ya. Al-Hajj ya Ustadz ya? Yang walain surah Allahu. Ini nggak ada penjelasannya ya? Iya. Ada yang... Udah dicari tadi ya? Udah. Ya. Ya. Jadi ya, intinya dari yang nomor 5 ini, ya, orang yang mengenal Allah, pasti Allah akan menolongnya dalam kehidupan dunia ini. Jadi itu udah janji Allah ya. Kalau kita mengenal Allah, mengenal hak-hak Allah kan berarti kan kita menunaikan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka Allah pasti akan menolong kita gitu, dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kita dalam hidup, tidak ada namanya khauf, ya, tidak ada juga huzn. Ya. Wala khaufun alaihim, wala hum yahzanun. Apa bedanya khauf sama yahzanun? Huzn itu. Khauf itu masa lalu ya Ustaz? Salah. Takut. Khauf itu takut ya. Khauf itu takut. Oh ya, hazan berarti Hazan sedih ya? itu sedih. Oh iya. Ya itu kan terjemah bahasa Indonesianya. Maksudnya perbedaannya. Coba yang lain, coba yang belum ngomong. Apa? Sebut satu nih. Coba yang lain. Panggil Ustaz. Tadi udah ya? Bu Siti. Apa bedanya khauf sama hazan? Khauf itu takut apa yang akan terjadi gitu. Kalau hazan itu sedih, merasakan sedih setelah kejadian. Alhamdulillah. Ahsanti. Mantap. Jadi khauf itu takut ya. Besok ini makan apa ya gitu. Bingung. Besok ini ada tugas nih dari kuliah, belum dikerjain, bingung. Besok ada presentasi, aduh bingung. Besok di tes hafalan, aduh bingung. Apa takut lah gitu. Itu khauf. Besok kalau begini. Besok banyak pikiran ya. Banyak pikiran, tapi mikirinnya besok itu gimana gitu. Jadi timbullah rasa takut. Gak punya pegangan kan namanya kan. Sedangkan hazan itu ke masa lalu. Ya kemarin harusnya ngambil yang ini nih gitu. Harusnya kemarin begini nih. Kenapa ngambil yang ini? Menyesal, sedih. Ya. Kenapa kerjanya di sini ya gitu.
betul kuliahnya di sini ya gitu. Susah nih kuliahnya di sini. Salah. Wah, banyak pokoknya ya. Banyak terkait masa lalu itu hazan, jadinya hazan. Orang beriman itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, khawatir masa depan, dan tidak juga disedihkan oleh masa lalu. Jadinya karena dia yakin gitu sama Allah ya. Yakin Allah pasti menolong dia. Setiap dapat masalah, pasti dia yakin ada jalan keluar. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau ada dapat masalah, oh tenang. Insya Allah pasti ada jalan keluar. Ya. Itu orang beriman. Jadi dia nggak merasa khauf dan nggak merasa hazan. Yahzan. Ya. Apalagi ketika dia berdakwah atau belajar memperkuat fondasi keislamannya misalnya ya. Menegakkan agama Allah. Minimal di dirinya dulu kan. Allah akan menolongnya gitu. Wala yansurannallahu may yansur. In tansurullaha yansurkum. Begitu. Baik, mudah-mudahan masih bisa satu lagi ya. Coba kita coba dulu ya. Silakan Bu Mirna. Naam Ustaz. Wal insanu hadzal makhluqu alladzi lahu a'dha'u Pun. lahu a'dha'un kalidi Kal. wal kal kal yadi Ya. apa ya Ustaz? Yadi. Kal yadi wal qadami war ra'si wa ghairiha. Cukup diterjemahkan. Ustadz, afwan ya, ada tamu sebentar. Oh ya, silakan Ibu. Ya, aku. Dan manusia dan iya kan benar. Dan manusia hadzal makhluqu ciptaan ini Bukan. Kalau hadzal makhluqu. Oh ya benar. Ya, kalau beda nanti ya. Ya betul. Hadzal makhluqu makhluk ciptaan ini gitu ya. Oh ya, makhluk ciptaan ini alladzi lahu miliknya. Ya Ustaz. Alladzi yang lahu memiliki. Oh ya, alladzi yang lahu memiliki anggota tubuh maksudnya. Oh ya, anggota tubuh kal yadi seperti tangan, wal qadami dan kaki, war ra'si dan kepala, wa ghairiha dan selainnya. Ya. Jadi wal insanu dan manusia itu hadzal makhluqu alladzi lahu a'dha'un. Ini adalah makhluk ya. Atau ya, yang memiliki anggota tubuh seperti tangan, kaki dan kepala. Seperti tangan, kaki, kepala dan selainnya. Jadi yang lain juga disebutnya. Jadi kalau dalam terjemahan itu biasa pakai koma ya. Jadi kata-kata dan atau wa ini tidak diterjemahkan lagi. Seperti tangan, kaki, kepala, dan selainnya. Gitu. Baik, lanjut Bu Chandra. Yajibu alaihi. Yajibu alaihi ayya'rifal apa ini? Ifal wadhu'afa. Ifa. Ya'rifal wadhu'ifa apa ini? Matolubata minhu
minhu isgol. Bamnya ini apa ya Ustaz? Li. Minhu li isgoli hadhil a'dha'i. Cukup diterjemahkan. Yajibu diwajibkan padanya arifa mengenal. Baik, kata yajibu alaihi itu kita terjemahkan ini aja, harus. Ya, dia harus gitu. Oh gitu. Nah, Dia harus arifa mengenal wadhaifa apa Ustaz? Dhaif. jamak dari wazifah. Apa wazifah? Belum tahu Ustaz. Wazifati mudarris. Ma wazifatuki? Wazifati muwazzaf. Apa wazifah? Wazifati tabib. Mendatangi. Man tabib. Dokter. Wazifati mudarris. Mudarris, tabib, muwazzaf. Kerjaan. Ya arifa mengenal pekerjaan matlubah. Pekerjaan yang diinginkan itu darinya. Dituntut ya. Oh, pekerjaan yang dituntut darinya liishgoli hadhil Nama syghul. Masyghul pekerjaan Pak, yang masyghul. dituntut darinya masgul. Apa masyghul? Sibuk. Pekerjaan yang dituntut darinya yang disibukkan dari anggota tubuhnya gitu. Iya, Allah. Yajibu alaihi, jadi kita insan ya. Insan. Yajibu alaihi, manusia itu harus an ya'rifal wadhaifal matlubah minhu. Harus mengenal atau mengetahui pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang dituntut darinya. Untuk apa? Ishghali hadhil a'dha. Untuk menyibukkan anggota tubuhnya. Jadi manusia itu memiliki anggota tubuh. Banyak ya. Mata, hidung, kuping, tangan, kaki, kepala. Manusia harus mengetahui pekerjaan atau fungsi ya. Fungsi dari anggota tubuhnya. Yang diinginkan darinya itu apa gitu. Allah menciptakan kita untuk kita ya. Tangan itu buat apa? Kaki untuk apa? Lisan itu untuk apa? Lidah ya, untuk apa? Mata untuk apa? Telinga untuk apa? Itu kan ada tuntutannya. Ya, makanya kita harus mengenal fungsinya supaya bisa menyibukkan anggota tubuh ini dari emang kewajiban-kewajiban dia gitu. Lanjut Bu Siti ya. Itu udah balik? Belum ya? Berarti Bu Nora coba terakhir. Wala yakunu dzalika illa bima'rufatil bil ma'rufatil enggak bima'rifatil ya awamiri wal furo adillati faraidhi
faroidillati farodallahu subhanahu ala hadzal insani. Tarjim ya Ustaz. Ya. Bisa narjum. Dan tidaklah dia itu kecuali Wala yakunu dzalika, dan tidak Dan- bisa tercapai hal tersebut dan tidak bisa tercapai hal tersebut kecuali dengan mengenal ayo Ustaz. apa al-awamir, jamak dari amr. Perintah Ustaz. Heeh. Mengenal perintah dan apa faraidil. Jamak dari fardun. Dan perintah dan kewajiban Ustaz. Heeh. Dan kewajiban yang Kewajiban ya, perintah dan perintah, kewajiban. Dan kewajiban yang parodo Allah yang diwajibkan Allah ya Ustaz. Diwajibkan atau mewajibkan? Mewajibkan ya Ustaz. Siapa yang mewajibkan? Allah ya Ustaz. Yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala atas setiap insan ya Ustaz. Setiap Insan apa? atas orang ini. Apa artinya insan? Terjemahnya apa? Insan. Manusia ya Ustaz. Manusia. Atas manusia ini. Ya. Baik. Wala yakunu dzalik, jadi nggak bisa tercapai hal ini ya. Itu mengetahui kewajiban fungsi-fungsi pekerjaan-pekerjaan anggota tubuh illa kecuali bima'rifatil awamiri. Ini ma'rifah ya. Kalau ma'ruf dia ada waw. Ma'ruf. Dia panjang. Jadi bukan bima'ruf, nggak bisa. Ini ma'rifah. Dan ma'rifah itu sudah sering kita dengar ya. Ma'rifatullah. Sering itu ma'rifatullah. Jadi langsung jawab bima'rifati. Bima'rifatil awamiri, mengetahui perintah-perintah, wal faraidhi, dan kewajiban-kewajiban. Ini kalau misalkan dari polanya kan sebenarnya kelihatan ya. Awamir, faraid kan. Mafail kan sebenarnya mafail. Sama kayak tadi juga ada di sini. Wadhaif ya kan. Wadhaif ini semua satu wazan. Al-wadhaif, al-awamir, al-faraid. Bisa kelak ini nggak? Merasakan nggak? Nggak? Wazannya antara wadhaif terus awamir sama faraid. Mafa'ilu ya Ustaz. Ya. Mafail. Ini wazannya. Jadi kalau seperti itu pasti dia jamak. Ya. Innal masajida lillahi. Masajida. Kan mafailah. Awamirah. Amirah ya. Faraidah. Wadhaifah. Coba kasih contoh lagi. Satu-satu. Iya, ngeblank. Astagfirullahaladzim. Yang wazannya mafail. Coba saya Sri. Astagfirullahaladzim. Sejatri udah saya sebut. Jangan disebut. Yang lain. Mafatihu. Mafa itu ada ini ya, mafatih. Oh salah. Mafatihu. Masih kurang tepat ya Ustaz? Nggak apa-apa sih, emang dia juga ada wazannya mafail sama. Nggak apa-apa. Ya, dah. Yang lain coba
Bu Nurma, Bu Mirna, Bu Chandra, Bu Siti, Bu Nova. Dana niru. Dan Dana, Nir, maaf. Nah, ada lagi temennya Dinar apa? Nah, Ria Latin. Ria Latin. Ya, Latin enggak. Kan Wazan- ma. Wazannya Temannya apa? Dinar bukan Rial ya. Ya. Temannya Dinar apa? Idu. Apa? Maghonim Ya. Mangga ini mah kasiratan ya. Kawakibu, Ustaz. Ya, kawakibu. Wah, kibu. Temannya Dinar nih belum sebut nih. Temannya Dinar. Dinar emas. Mas, Kalau ini perak. Perak apa? Perak Perak. apa? Perak. Pada nggak tahu sih. Kamu Jarang ya? disebut, Ustaz. Jarang disebut. Sering. Kita kalau nggak sebut pasti tahu. Dirham. Iya, Oh, apa iya. jamaknya? Darohimun. Ngamun dong. Mafa'ilah. Darohim. Darohimu. 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 Ya, Darohimu. darohimu. Nah, ini mafailu ini doir munsorif, dia nggak ditanwin. Ya. Maghanimu bukan maghanimun. Kawakibu bukan kawakibun. Terus dana niru bukan dana nirun. Ya. Semuanya doir munsorif. Ustaz, boleh nanya enggak Ustaz? Iya, silakan. Itu yang tadi ghair munsharif itu bisa nggak dia datangnya enggak pakai alif lam Ustaz? Alif lam kan nggak ngaruh. Maksudnya boleh di alif lam boleh nggak? Saya maksudnya Ustaz. Cuma kalau dia kasih alif lam, dia bisa dikasroh. Oh, jadi Misalkan al-awamir. Kalau ghair munsharif kan dia sebenarnya nggak bisa dikasroh kan. Dia majrurnya dengan fathah. Tapi karena dia ada alif lam, dia boleh dikasroh. Jadi di sini al-awamiri wal fara'idhi. Itu. Jadi kalau pakai alif lam dia jadi mudhofun ilahi gitu ya Ustaz, bisa ya jadi di kasroh ya. Iya, boleh dikasroh kalau ada alif lam. Gitu ya. Baik, lanjutin sebentar. Alati faradhahallahu. Nih di sini sebagai apa nih? Maf'ulun bih Ustaz. Maf'ul bih. Kenapa? Berdampingan dengan fi'il. Betul, karena fi'il. Kalau isim sebagai? Dia mudhof ilaih. Nah, kalau isim jadinya mudhof ilaih. Berarti lafaz Allah sebagai apa ini? Itu fa'il. Marfu, mansub, majrur? Marfu. Marfu, nah. Faradhahallahu. Jadi subjek, predikat, kan? Ini objek. Jadi yang Allah wajibkan dia. Itu. Jadi Allah wajibkan dia kepada manusia ini gitu. Jadi Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban perintah-perintah ini kepada manusia. Kalau terjemah bisa aja sih kita terjemahnya terjemah bebas ya. Dijadiin pasif ya. Yang diwajibkan Allah padanya. Nggak masalah kalau diterjemahkan begitu di bahasa Indonesia ya. Cuma kita harus pahaminya dulu. Awalnya dulu kenapa nih? Mana failnya? Mana maf'ul bihnya gitu. Harus paham dulu. Kalau diterjemahkan untuk memudahkan jadi diubah pasif nggak apa-apa. Itu prinsip terjemahnya gitu nggak apa-apa. Tapi mungkin sampai sini dulu ya kalau yang di Muyasar nih. Ada pertanyaan nggak di sini? Ustaz, tadi haknya itu masuk ke awamir ya? Apa ro'id? Ya, keduanya. Nah, kan banyak nih. Al-awamir sama al-faraid nih. Dan dia jamak kan?
Kalau jamak itu dihukumi muannas. Yang gairu akil ya, Ustaz. Ya, sama Farah kan ghair akil. Hmm. Dihukumi muannas mufrad. Makanya dia dhamirnya ha di sini. Faradhaha. Gitu. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Ini kita sudahi ya.